Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai aplikasi Unity, yaitu penggunaan ProBuilder dan Terrain. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai ProBuilder. ProBuilder itu apa sih? Jadi, ProBuilder adalah package khusus yang berfungsi untuk membuat sebagian dari objek 3 dimensi yang terdapat pada aplikasi Unity. Adapun, fungsi dari ProBuilder adalah untuk membangun lebih banyak variasi objek dengan mengaturnya lebih sederhana. Selain itu juga, ProBuilder memiliki fungsi untuk membuat prototipe struktur, fitur medan yang kompleks, kendaraan, senjata, geometri, dan lain-lain. Lalu bagaimana langkah penggunaan dari ProBuilder? Nah, jadi yang pertama, kita harus memiliki terlebih dahulu ProBuilder dengan cara mendownloadnya. Untuk mendownload ProBuilder, kita dapat lakukan dengan cara mengklik menu Window pada bagian atas, kemudian klik 2 kali pada Package Manager. Lalu kita tunggu beberapa saat sampai Package Manager-nya muncul. Jika sudah tampil seperti ini, kemudian kita klik pada bagian Package My Assets. Kita bisa ubah menjadi Unity Registry. Kemudian kita cari ProBuilder. Nah, setelah ditemukan, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, karena saya sudah mendownload ProBuilder, maka tulisan di kanan bawah berubah menjadi Remove. Jika belum menginstal atau mendownloadnya, nanti akan tampil pada bagian remove itu tulisannya install. Maka bisa diklik install, kemudian ditunggu proses instalasinya sampai pada akhirnya tulisannya berganti menjadi remove. Jika sudah selesai proses instalasinya, maka kita bisa tutup bagian package manager ini. Lalu, di mana kita bisa menemukan ProBuilder? Jadi, kita bisa mengklik pada menu bagian atas di menu Tools, kemudian klik ProBuilder, dan klik ProBuilder Window. Setelah itu, akan tampil menu seperti berikut ini. Menu ProBuilder ini dapat kita letakkan pada bagian Scene, lalu pada bagian Hierarchy, bisa juga pada bagian aset, dan bisa juga di bagian inspektor. Untuk penempatan menunya bisa disesuaikan dengan keperluan masing-masing. Untuk menu ProBuilder sendiri, terdapat 2 pilihan yang dapat digunakan. Yang pertama, ada Use Icon Mode, kemudian ada juga Use Text Mode. Ini adalah tampilan untuk Use Icon Mode. Jadi, pada Use Icon Mode ini ditampilkan icon-icon yang dapat dipilih untuk kita perintahkan pada ProBuilder. Sedangkan untuk Use Text Mode ialah sebagai berikut. Nah, pada Use Text Mode akan menampilkan teks-teks yang dapat kita pilih untuk kita perintahkan pada ProBuilder. Untuk menggunakan ProBuilder, kita dapat mengklik New Shape untuk menambahkan bentuk atau objek 3 dimensi yang kita inginkan. Terdapat beberapa objek 3 dimensi pada ProBuilder, diantaranya ada arch atau lengkungan, kemudian ada cone atau kerucut, kemudian ada cube atau kubus, ada silinder atau tabung, ada door atau pintu, ada pipe atau pipa, ada plane atau alas, ada prism atau prisma, ada sphere atau bola, ada sprite,
ada stairs atau tangga, ada juga torus atau bentuknya menyerupai donat. Kemudian kita akan mencoba membuat beberapa bentuk 3 dimensi menggunakan ProBuilder. Yang pertama, saya akan mencoba menggunakan arch atau lengkungan. Untuk menambahkannya, kita dapat menggunakan cara click and drag. Jadi, kita bisa klik kiri pada mouse, kemudian kita tahan, kita tarik ke tempat yang berbeda untuk membentuk panjang dan lebar dari bentuk 3 dimensi itu. Jika ukuran panjang dan lebarnya sudah sesuai dengan yang diinginkan, kita bisa klik kiri pada mouse, kemudian kita tarik ke atas untuk membentuk tinggi daripada bentuk 3 dimensi tersebut. Jika tingginya dirasa sudah cukup, kita bisa klik kiri pada mouse untuk mengunci objek 3 dimensi tersebut. Kemudian, kita juga bisa mengatur ukuran dari objek 3 dimensi tersebut secara mendetail. Nah, di sini kita bisa mengubah ukuran dari arch atau lengkungan ini menggunakan sumbu X, Y, dan Z. Semisal di sini X-nya saya ubah menjadi 15, kemudian Y-nya saya ubah menjadi 8, dan untuk Z-nya saya ubah menjadi 18. Selain mengatur ukuran berdasarkan sumbu X, Y, dan Z, kita juga bisa mengatur dari tingkat ketebalannya, lalu jumlah ukurannya, dan jumlah lengkungannya. Di sini saya ingin mencoba mengatur ketebalannya itu 3. Lalu untuk jumlah ukurannya atau size count-nya itu 7. Kemudian kita juga bisa mengatur derajat sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk derajat, saya ingin menerapkan 180 derajat. Kemudian, jika ingin menambahkan bentuk baru, kita bisa mengklik bentuk yang kita ingin tambahkan. Misalnya di sini saya menambahkan cone atau kerucut. Nah, untuk penambahannya sama dengan yang sebelumnya, jadi kita menggunakan click and drag. Jika sudah sesuai dengan panjang dan lebar yang kita inginkan, kita bisa klik kiri, kemudian kita tarik ke atas untuk membentuk tinggi dari bentuk 3 dimensi. Kemudian kita bisa mengatur ukuran sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya akan mencoba menambahkan 3 bentuk 3 dimensi yang berbeda. Kemudian saya akan memberikan warna pada kelima bentuk 3 dimensi tersebut. Untuk menambahkan warna, kita bisa klik kanan pada mouse, lalu klik create, kemudian klik material. Kemudian kita bisa mengubah nama material tersebut menjadi nama yang kita inginkan. Saya akan mengubah material ini menjadi warna kubus. Di sini saya akan membuat 5 warna, maka saya ulangi langkah untuk menambahkan material sebanyak 5 kali. Setelah menambahkan beberapa material yang diperlukan, kemudian kita klik inspektor untuk mengganti warna sesuai yang kita inginkan. Untuk memberikan warna pada material, kita dapat mengklik albedo untuk memilih warna yang kita inginkan. Setelah muncul warna pada inspektor, kita bisa memilih warna sesuai yang kita butuhkan. Setelah itu, kita bisa tarik warna sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya di sini ada warna arch, ingin saya warnai pada bentuk arch. Maka saya tarik warna arch ini ke bentuk arch. Untuk yang lainnya juga sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kita pilih material, kemudian kita ubah albedonya sesuai dengan warna yang kita inginkan. Setelah
warnanya sudah dipilih, kemudian pada material tersebut kita tarik sesuai dengan bentuk yang kita ingin warnai dengan warna tersebut. Kemudian kita akan menggunakan Control Probe Builder yang terletak pada bagian scene di atas bagian tengah. Di sini saya akan mencoba mensimulasikan pada bentuk kubus. Yang pertama ada Object Selection. Gunanya untuk memilih objek secara keseluruhan. Sehingga ketika kita mengklik panah untuk menggesernya, maka keseluruhan kubus akan pindah baik ke kanan, ke kiri, ke atas maupun ke bawah. Yang kedua ada Vertex Selection. Nah, untuk Vertex Selection ini gunanya untuk mengubah objek ataupun bentuk berdasarkan titik sudutnya. Sehingga pada vertex selection di sini kita dapat mengubah atau menggeser titik sudut dari bentuk 3 dimensi ke arah atas, ke bawah, ke kiri ataupun ke kanan. Yang ketiga ada edge selection yang berfungsi untuk mengubah objek atau bentuk berdasarkan garis antara dua vertex atau bisa kita sebut sebagai rusuk. Lain halnya dengan vertex selection, pada edge selection kita dapat mengubah, menarik ataupun menggeser pada rusuk ataupun garis yang menghubungkan antara dua titik. Yang keempat ada face selection yang berfungsi untuk mengubah objek ataupun bentuk berdasarkan sisi dari objek tersebut. Selanjutnya, di sini saya mempraktekkan proses pembuatan rumah menggunakan Probe Builder dengan menggunakan beberapa shape ataupun objek yang terdapat pada Probe Builder. Di sini saya juga menambahkan warna pada bagian atap, dinding, maupun lantai rumah. Ini dia hasil akhir proses pembuatan rumah menggunakan Probe Builder. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang terrain. Terrain merupakan alat atau fondasi untuk dapat membangun sebuah game. Caranya dengan klik kanan pada hierarki, klik 3D Object, dan pilih terrain. Ini dia tampilan dari terrain. Klik terrain setting untuk mengubah panjang, lebar, dan tinggi terrain. Nah, saya di sini akan memakai ukuran 500 x 500. Tabah dulu. Nah, ini ukuran yang saya mau. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dengan fitur-fitur yang ada di terrain. Yang pertama itu ada create neighbor terrain. Ini berguna untuk menambahkan terrain. Nah, bisa di sampingnya, di depan. Tapi di sini saya tidak memakai tambahan terrain karena sudah cukup. Sebelum mengenal fungsi lainnya, kita menuju ke set height dulu ya. Karena di set height ini berguna untuk mengatur ketinggian dari terrain itu sendiri. Nah, di sini misalkan saya memakai height-nya itu 30. Lalu selanjutnya bisa kita klik flatten tile. Bisa dilihat kalau permukaannya tuh naik. Nah, ini bisa berguna untuk membuat permukaan yang cekung seperti danau ataupun sungai. Lalu ada rise or lower terrain. Nah, kita bisa pilih dulu brush yang mau kita pakai. Di sini saya coba buat tekstur seperti pegunungan. Karena terlalu halus, saya pilih brush lainnya. Untuk membuat tekstur seperti ini, kita cuma hanya tekan klik kiri pada mouse.
Fitur selanjutnya adalah Smooth Hide. Ini berguna untuk menghaluskan tekstur. Kembali lagi ke raise or lower train. Di sini saya akan membuat lubang untuk danau. Caranya tinggal tekan Shift dibarengi dengan klik kiri pada mouse. Fungsi selanjutnya kita pilih Paint Texture. Caranya dengan edit terrain layer, create layer, pilih tekstur yang kita inginkan. Nah, sudah, lalu klik 2 kali. Beginilah tampilannya. Paint Texture digunakan untuk memberikan warna pada terrain. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan tekstur yang lainnya. Saya akan pilih warna coklat untuk bagian dasar dari cekungan yang sudah saya buat. Selanjutnya ada fitur Paint Hole. Nah, di Paint Hole ini kita bisa membuat lubang pada terrain. Tapi karena saya tidak membutuhkannya, saya hapus saja, undo saja. Lalu kita menuju ke Paint Tree. Kita bisa menambahkan pohon-pohon dengan cara edit trees, add tree, tree pre-tab, pilih pohon yang kita mau, dan add atau tambahkan. Lalu kita bisa langsung tambahkan pohon sesuka kita dan menempatkannya sesuka kita. Karena jumlah pohonnya terlalu banyak, di sini saya akan coba atur bagian tree density. Kalau sudah begini tampilannya, di sini saya juga menambahkan pohon-pohon di berbagai tempat. Saya letakkan acak saja. Setelah itu kita masuk ke Paint Details. Klik Edit Details, lalu Add Grass Texture. Kita bisa pilih tekstur yang kita inginkan. Nah, di sini teksturnya bisa berupa rumput atau bunga. Ada berbagai macam bunga. Nah, bunganya ini sebelumnya kita download dulu ya di Asset Store. Untuk menghapusnya, kita bisa tekan Shift lalu klik kiri. Di sini saya coba atur banyaknya bunga.